Apa yang akan Anda lakukan ketika semua lampu padam? Bukan hanya lampu di jalanan, tapi juga di dalam hati dan pikiran Anda. Dengarkan baik-baik, karena ini bukan sekadar peringatan, ini adalah panggilan. Dunia yang kita kenal sedang berubah. Saat Anda menonton ini, sebuah pemadaman besar bukan hanya ancaman di cakrawala, ia sudah terjadi. Bukan pemadaman listrik biasa, bukan gangguan acak atau sekadar kesalahan teknis. Ini adalah suara. Sebuah pesan yang muncul dari kedalaman jiwa kolektif kita, dari alam bawah sadar kita yang paling gelap. Ini adalah seruan untuk membangunkan kita dari tidur panjang. Selama ini, kita berjalan dalam keadaan setengah sadar, teralihkan oleh kesibukan, hiburan, dan kebisingan tanpa henti. Kita membangun rasa aman di atas fondasi yang rapuh, teknologi, sistem, dan kendali. Tapi sekarang, kekuatan-kekuatan psikis yang lebih dalam menuntut keheningan, dan mereka menyatakannya melalui kegelapan. Saat lampu-lampu padam, mesin-mesin berhenti, dan segala kepastian palsu duniawi ini lenyap dalam sekejap. Ini bukan saatnya untuk takut. Bagi Anda yang merasakan panggilan ini di dalam hati, saatnya untuk waspada. Saatnya untuk benar-benar melihat. Pemadaman ini adalah simbol, cermin yang menunjukkan betapa rapuhnya topeng peradaban kita. Jangan mencari perlindungan pada struktur luar. Kekuatan sejati tidak terletak pada apa yang bisa diambil dari Anda, tetapi pada apa yang ada di dalam diri Anda, cahaya batin dari inti terdalam siapa Anda. Cahaya inilah yang tidak akan pernah padam. Sebelum kita menyelami lebih dalam pesan dari alam bawah sadar kita, dalam kapitel selanjutnya, berlanggananlah ke saluran ini. Dengan berlangganan, Anda tidak hanya mendapatkan notifikasi untuk kelanjutan pesan mendesak ini, tetapi juga bergabung dengan komunitas yang berusaha tetap terjaga di tengah dunia yang tertidur. Lalu, dari manakah sebenarnya pesan yang mengganggu ini berasal? Ini bukanlah teriakan dari ruang kontrol atau siaran dari kekuatan asing. Sumbernya jauh lebih dekat dan sekaligus lebih dalam dari yang bisa Anda bayangkan. Suara ini berasal dari dalam diri kita sendiri, dari alam bawah sadar kolektif umat manusia. Selama beberapa generasi, kita telah berjalan dengan memutuskan hubungan dari bagian diri kita yang paling dasar. Kita telah mengubur impuls, intuisi, dan kebijaksanaan kuno di bawah tumpukan logika, produktivitas, dan kemajuan material. Kita telah berpura-pura bahwa bayangan yang kita proyeksikan ke orang lain tidak ada dalam diri kita. Alam bawah sadar kita telah mencoba memperingatkan kita melalui mimpi yang kita abaikan, melalui perasaan naluriah yang kita rem, melalui kebetulan-kebetulan bermakna yang kita sebut sebagai kebetulan belaka. Pemadaman besar ini adalah puncaknya. Ini adalah kompensasi psikologis yang tak terhindarkan. Bayangkan sebuah mata air yang terus-menerus ditekan dan ditutup. Pada akhirnya, ia akan menemukan celah dan menyembur dengan kekuatan yang menghancurkan. Demikian pula isi jiwa kita yang tertekan, ketakutan, kreativitas liar, naluri yang tidak diakui, kini menuntut untuk didengar. Ini bukanlah hukuman, ini adalah koreksi yang diperlukan. Ini adalah cara alam bawah sadar kita yang bijaksana untuk mengembalikan keseimbangan, untuk memaksa kita berhenti sejenak dari perlombaan gila menuju ketidaksadaran, dan akhirnya memandang ke dalam. Ia membisikkan sebuah pertanyaan yang tidak bisa lagi kita hindari. Jika semua yang kamu andalkan di luar dirimu hilang, siapakah kamu sebenarnya? Jadi, apa yang dapat kita lakukan ketika dunia di luar mulai goyah? Jawabannya tidak terletak pada mengumpulkan sumber daya atau membangun tembok yang lebih tinggi. Pertahanan sejati dimulai dari dalam, dari benteng kesadaran Anda sendiri. Inilah saatnya untuk membangun ketahanan psikis, untuk mengamankan ruang batin Anda sehingga tidak tergoyahkan oleh badai yang mengamuk di luar. Ini adalah pekerjaan yang halus namun mendesak. Ini tentang dengan sengaja memupuk hubungan dengan diri Anda yang paling dalam. Sumber ketenangan dan kebijaksanaan yang ada di dalam diri setiap orang. Beberapa menyebutnya jiwa, yang lain menyebutnya inti diri. Sebut saja apapun, itu adalah suara tenang yang mengetahui jalan, bahkan dalam kegelapan total. Latihlah untuk mendengarkannya. Luangkan waktu untuk hening, karena dalam kesunyianlah suara ini paling jelas terdengar. Kekacauan di luar akan mencoba menerobos masuk,
membawa serta gelombang kepanikan dan ketakutan. Tugas Anda adalah menjadi penjaga pintu gerbang kesadaran Anda sendiri. Jangan biarkan setiap berita atau setiap ketakutan orang lain langsung menentukan keadaan internal Anda. Tarik napas, berakar. Ingatkan diri Anda bahwa Anda lebih dari sekadar reaksi terhadap dunia luar. Dengan memperkuat pusat diri ini, Anda tidak lagi menjadi daun yang tertiup angin, melainkan menjadi pohon yang akarnya menghujam jauh ke dalam bumi, mampu bertahan dari angin kencang apapun. Ketika cahaya orang lain padam, cahaya batin Anda lah yang akan menjadi pemandu Anda. Dan dalam heningnya dunia yang gelap, sebuah kebenaran yang selama ini tersembunyi pun mulai terungkap. Kegelapan ini pada akhirnya bukanlah musuh yang harus kita takuti. Ia adalah sebuah cermin raksasa yang dengan jujur memantulkan keadaan batin kita masing-masing. Saat cahaya-cahaya buatan padam, mata kita perlahan menyesuaikan diri, dan kita mulai melihat apa yang sebelumnya tidak terlihat. Bagi mereka yang selama ini hidup hanya mengandalkan suara dari luar, pujian, pengakuan, gemerlap materi, kegelapan akan terasa seperti kekosongan yang menakutkan. Mereka akan kebingungan, karena gema identitas mereka tiba-tiba hilang. Namun bagi mereka yang telah membiasakan diri mendengarkan suara dari dalam, suasana hening ini justru akan terasa seperti kembali ke rumah. Dalam kegelapan, suara batin mereka justru terdengar lebih jelas dan nyaring daripada sebelumnya. Inilah momen penyingkapan sejati. Kegelapan dengan dingin dan tanpa ampun mengungkap apa yang sebenarnya kita andalkan. Apakah kita berdiri di atas fondasi pasir yang bergantung pada hal-hal di luar diri, atau di atas batu karang yang kokoh dari nilai-nilai dan kesadaran internal kita sendiri? Saat dunia luar berhenti bersuara, kita akhirnya bisa mendengar jawaban dari pertanyaan itu dengan jelas. Kegelapan tidak menciptakan sesuatu yang baru. Ia hanya menyibak tabir dan menunjukkan apa yang sebenarnya sudah ada di sana sejak awal. Di tengah kegelapan yang menyelimuti, ada satu cahaya yang tetap bertahan. Cahaya ini tidak berasal dari generator, baterai, atau sumber energi luar lainnya. Ia bersumber dari dalam, dari inti keberadaan Anda yang paling murni. Inilah cahaya kesadaran murni, cahaya yang telah menyertai Anda sejak awal dan tidak akan pernah terpadamkan oleh kondisi dunia luar manapun. Inilah yang menjadi penopang sejati. Ketika segala sesuatu di sekitar Anda berubah dan tidak pasti, cahaya batin inilah yang akan menjadi pemandu andalan Anda. Ia tidak akan pernah meninggalkan Anda sendirian. Tugas kita bukanlah menciptakan cahaya ini, melainkan mengingat kehadirannya, mempercayainya, dan belajar mengikutinya. Setiap kali kita memilih untuk tidak larut dalam kepanikan, setiap kali kita mengambil napas dalam dan merespons dengan ketenangan daripada bereaksi dengan ketakutan, pada saat itulah kita membiarkan cahaya ini bersinar lebih terang. Percayalah, cahaya dalam diri Anda ini lebih kuat daripada kegelapan apapun di luar. Ia adalah warisan sejati Anda, kompas batin yang tidak pernah salah. Di saat dunia seolah-olah berakhir, cahaya inilah yang akan menunjukkan jalan menuju permulaan yang baru. Ketika semua lampu padam, justru inilah kesempatan bagi cahaya batin kita untuk benar-benar bersinar, menerangi jalan tidak hanya bagi diri sendiri, tetapi juga bagi mereka yang tersesat di kegelapan. Maka, pemadaman besar ini bukanlah akhir, ia adalah sebuah proses kelahiran kembali. Seperti biji yang harus terkubur dalam kegelapan tanah sebelum akhirnya bertunas menuju cahaya, kesadaran kolektif kita pun mengalami metamorfosa yang sama. Kegelapan ini adalah rahim tempat bentuk pemahaman yang baru sedang dibentuk, sebuah kesadaran yang tidak lagi memisahkan antara terang dan gelap, antara diri dan orang lain, antara manusia dan alam. Inilah kebangkitan manusia yang seutuhnya. Manusia yang berani memasuki kegelapan dirinya sendiri, menerima setiap bagian yang selama ini tersembunyi, dan merangkulnya dengan penuh kesadaran. Dari penerimaan inilah lahir kekuatan yang sesungguhnya, bukan kekuatan untuk menguasai, melainkan kekuatan untuk memahami. Bukan kekuatan untuk menindas, melainkan kekuatan untuk merangkul. Ketika cahaya akhirnya kembali, dunia mungkin terlihat sama secara fisik, tetapi segalanya akan terasa berbeda. Karena kita yang telah melalui kegelapan akan melihat dengan mata yang baru.
kita akan memahami bahwa cahaya dan gelap adalah dua sahabat yang saling melengkapi, bukan musuh yang saling memerangi. Dan pada akhirnya, kita sadar bahwa perjalanan ini bukanlah tentang bertahan dari sebuah pemadaman, melainkan tentang bangkit menuju kesadaran yang lebih terang, lebih dalam, dan lebih penuh makna. Sebuah kesadaran bahwa di dalam diri setiap kita telah ada cahaya abadi yang siap memandu setiap langkah perjalanan,